Pada umumnya, jika teman-teman melakukan konfigurasi access point dengan menggunakan controller atau konfigurasi access point secara terpusat, biasanya ketika teman-teman menambahkan sebuah konfigurasi, contohnya SSID, maka seluruh access point akan di push config. Bagaimana caranya jika mungkin teman-teman ada kebutuhan ingin push konfigurasi di beberapa access point saja. Nah, seperti apa videonya? Silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pada contoh kasus di mana teman-teman mungkin di kantornya terdapat beberapa lantai, contoh ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan di mana di setiap lantai itu ada akses poinnya, mungkin akses poinnya lebih dari satu gitu. Nah, maka jika teman-teman menggunakan controller, terutama jika teman-teman menggunakan UniFi ini, dan UniFi ini juga harus menggunakan controller, maka setiap teman-teman menambahkan sebuah konfigurasi, maka seluruhnya itu akan dilakukan push konfigurasi. Nah, untuk video kali ini kita akan coba membahas bagaimana mungkin jika ada dua lantai, contohnya di kantor teman-teman ada dua lantai, sedangkan kita hanya ingin push konfigurasi di lantai satu aja atau di AP tertentu saja. Nah, seperti apa langkahnya? Kita akan coba persiapkan dulu. Nah, di sini sudah ada akses point UniFi, dua akses point UniFi, yang satu U6 Pro, yang satu U7 Lite, dan di sini juga ada switch PoE yang dimana difungsikan untuk menghidupkan kedua akses point ini. Dan di sini juga sudah ada router mikrotik. Nah, router mikrotik ini nanti saya akan fungsikan sebagai gateway atau router utama. Dan saya fungsikan juga nanti untuk controllernya. Jadi nanti untuk controller sudah saya pasangkan di sini ya, di mikrotiknya. Dan informasi juga untuk saat ini, kondisi jaringannya itu sudah ada atau sudah ada yang existing, sehingga nanti kita percobaannya itu nanti kita akan menambahkan jaringan baru di salah satu AP ini. Sebagai contoh, nanti untuk yang U6 Pro yang ada di sebelah kanan saya ini akan terpasang di lantai 1. Kemudian yang U7 Lite ini akan terpasang di lantai 2. Nah, seperti itu nanti. Jadi nanti saya akan coba menambahkan konfigurasi di salah satu akses point ini saja. Oke, selanjutnya saya akan coba tunjukkan untuk jaringan existing yang sudah ada. Termasuk nanti controllernya juga saya akan tunjukkan. Kita coba remote routernya terlebih dahulu. Oke, ini untuk router utamanya ya. Sebelumnya saya sudah install untuk UniFi controllernya itu di router mikrotiknya juga, yang tersimpan pada flash di sini ya teman-teman. Nah, untuk cara config controller di mikrotik nanti teman-teman bisa tonton di video berikut. Nah, di sini kalau saya coba cek di menu kontainer, ini untuk UniFi controllernya sudah ada. Kemudian kalau coba saya cek juga untuk UniFi controllernya sudah ada di interface VETH dengan IP 10.0.0.2. 10.0.0.2. Nah, ini kemudian di interface VETH ini juga sudah saya bridge dengan Ether 4 teman-teman. Artinya Ether 4 ini yang mengarah ke switch PoE. Kemudian di jaringan lokalnya di IP address ini sudah ada beberapa segmen atau sudah ada beberapa IP yang terpasang di interface. Contohnya ini ada 10.0.0.0/24 ini terpasang di interface bridge yang mengarah ke jaringan si AP. Kemudian ada juga beberapa VLAN yang sudah saya kasih IP.
Nah, untuk selanjutnya di DHCP server itu juga sudah saya buat di sini, termasuk di bridge-nya ya teman-teman, di bridge-nya. Kemudian di lisis juga sudah ada ini untuk access point-nya ya. Ini untuk class ID-nya sudah UBNT atau ubiquity ya. Nah, artinya sekarang sudah ada jaringan existing. Nah, kita akan coba cek juga di kondisi di sini teman-teman, di access point-nya, di konfigurasi access point-nya. Jadi kita harus remote untuk Unify controller-nya di IP 10.0.0.2. Kemudian jangan lupa kalau teman-teman melakukan remote Unify controller-nya, silakan tambahkan portnya juga menggunakan IP titik 2 kemudian portnya 8443 atau 8080. Nah, ini silakan login. Untuk login silakan teman-teman pastikan sudah memiliki account di ui.com. Nah, ini kita diminta untuk menambahkan 6 digit token yang sudah dikirimkan ke email. Oke, ini tampilan dashboardnya. Kemudian kalau sobat saya cek di Unify device, di sini sudah ada 2 access point yaitu U6 Pro dan U7 LED. U6 Pro yang ini, U7 LED yang ini teman-teman. Kemudian konfigurasi SSID ada di menu setting, kemudian WiFi. Nah, di sini juga sudah ada satu SSID yaitu SSID internal kantor. Nah, kalau saya coba cek di sini, ini untuk broadcasting AP-nya atau untuk push config-nya berarti ke kedua access point atau ke seluruh access point yang ada. Ke seluruh access point yang ada. Nanti untuk video kali ini kita akan coba bahas yang mana kita bisa membuat grup atau spesifik untuk AP tertentu berarti. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti membuat grup, artinya misalnya ada grup lantai 1, grup lantai 2 dan seterusnya. Kemudian kalau spesifik AP berarti teman-teman ingin melakukan config di AP tertentu saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba buat satu SSID lagi ya. Satu SSID di mana nanti untuk SSID ini saya akan pasangkan hanya khusus di lantai 1 di U6 Pro yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Sebelah kanan. Oke, saya akan coba buat satu SSID, tapi sebelum saya buat SSID, nanti untuk SSID yang baru ini teman-teman, saya akan bedakan untuk jaringan atau untuk segmentasinya nanti akan saya bedakan. Jadi sebelum saya menambahkan SSID, alangkah baiknya saya juga harus menambahkan VLAN, interface VLAN dan konfigurasi IP yang ada di router gateway. Oke, kita kembali dulu ke router. Di sini akan coba saya buat interface baru teman-teman, yaitu VLAN 30 misalnya ya. Saya tambahkan VLAN 30 misalnya. Kemudian di sini juga saya kasih VLAN ID. VLAN 30 saya kasih nama untuk umum gitu misalnya. Kebetulan nanti seolah-olah untuk access point ini terpasang di lantai 1 dan terpasang di lobby. Jadi kalau nanti ada tamu ingin berkunjung dan ingin menggunakan SSID tertentu, nah ini hanya ada di lantai 1 saja. Di lantai 2 nanti tidak ada SSID untuk yang umum ini. Oke, saya pasangkan di interface bridge karena yang mengarah ke jaringan lokal itu interface bridge ya teman-teman. Silahkan disesuaikan dengan kondisi jaringan teman-teman. Ini untuk interface VLAN sudah ada. Saya tambahkan di sini IP-nya.
10.0.30.1/24. Saya pasang di interface VLAN 30 untuk umum. Ya, jangan lupa buat juga untuk DHCP servernya. Di VLAN 30. Oh iya, jangan lupa teman-teman, sebelumnya tadi saya juga sudah melakukan basic config ya di router, artinya si router ini sudah bisa ke internet. Nanti kita coba cek juga. Oke, ini sudah ada ya DHCP untuk VLAN umumnya. Kemudian di sini kita coba cek ping google.com. Oke, sudah ada. Sudah bisa ke internet ya. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi di router sudah, tinggal kita konfigurasi yang ada di controllernya. Nah, di sini kita juga menambahkan yang namanya VLAN teman-teman. Di controller atau di sisi access point-nya kita juga harus menambahkan network-nya atau VLAN-nya. Jadi untuk menambahkan VLAN-nya teman-teman bisa ke menu setting ya, ke menu setting kemudian di network. Di network ini nanti teman-teman bisa tambahkan new virtual network teman-teman. New virtual network misalnya untuk umum. VLAN 30 umum. Kemudian jangan lupa VLAN ID-nya dimasukkan. Tadi VLAN 30. Create. Nah, sudah ada network baru menggunakan VLAN 30. Kemudian setelah kita buat VLAN, nah selanjutnya kita akan buat SSID baru yang nantinya hanya akan di-push di AP U6 Pro atau yang sebelah kanan ini. Oke, untuk membuat SSID masuk ke menu sistem, setting. Di sini ya setting, kemudian WiFi. Di sini sudah ada satu SSID. Nah, kemudian kita akan buat baru SSID baru dengan nama umum. Kemudian jangan lupa dikasih password. Kemudian jangan lupa juga silakan untuk networknya diarahkan ke VLAN 30 supaya mendapatkan IP sesuai alokasi IP yang sudah kita tambahkan di router gateway tadi. Nah, kemudian di sini setelah kita menambahkan network, jangan lupa teman-teman harus menambahkan grup atau specific access point. Kalau teman-teman menambahkan grup, artinya nanti misalnya ada di lantai 1 ada beberapa AP, misalnya entah itu 5, entah itu 4 atau berapapun, yang penting masih dalam grup lantai 1. Atau nanti teman-teman juga bisa ke specific access point. Artinya teman-teman hanya ingin menambahkan di access point tertentu saja. Contohnya nih, teman-teman hanya ingin ke U6 Pro atau U7 Lite. Tapi kalau grup, nah teman-teman harus buat grup dulu. Create a new group. Nah, create a new group artinya misalnya di lantai 1. Di lantai 1. Kemudian saya akan pasangkan di U6 Pro. Jadi di U6 Pro ini untuk access point U6 Pro itu masuk grup lantai 1. Kemudian di save ya. Nah, di sini kalau coba cek untuk grup lantai 1 ada access point U6 Pro. Nah, ini silakan disesuaikan dengan jumlah access point yang ada di kantor teman-teman. Misalnya ada 4-nya, silakan ditambahkan semua. Oke, kalau sudah ditambahkan silakan di checklist ya yang ini di sebelah kiri ini. Kemudian kalau sudah silakan di create. Di create saja. Maka untuk SSID umum itu sudah ada di SSID umum ya. SSID umum menggunakan VLAN 30, broadcastingnya hanya di AP lantai 1. Nah, untuk percobaannya begini teman-teman. Untuk access point yang
saat ini ada, berarti nanti yang U6 Pro ini, U6 Pro, ini akan saya matikan. Apakah nanti broadcast atau enggak? Tapi sebelumnya, sebelum saya matikan, saya akan coba cek dulu. Saat ini sudah broadcast atau belum untuk SSID-nya. Nah ini ya teman-teman, untuk umum itu sudah ada, sekarang sudah broadcast. Berarti karena U6 Pro-nya masih aktif, seharusnya masih broadcast. Tapi kalau coba kita matikan, yang aktif hanya U7 Pro ini aja teman-teman. Apakah masih broadcast atau enggak untuk SSID umumnya. Oke, coba kita matikan ya. Untuk U6 Pro itu pakai kabel yang ini teman-teman. Oh, pakai kabel yang ini. Yang saya cabut yang di sisi switch-nya aja. Oke. Nah, jadi saat ini yang aktif hanya yang U7 Pro atau seolah-olah ini ada di lantai 2. Nah, coba ya kita cek lagi. Apakah SSID umum itu masih broadcast? Oke, saya enable lagi coba di laptop. Oke, kalau coba kita lihat di sini, setelah saya enable untuk WiFi yang ada di laptop, itu untuk SSID umum sudah tidak broadcast karena yang aktif hanya AP U7 LED atau AP yang ada di lantai 2, sedangkan U6 Pro ini AP yang ada di lantai 1. Oke, saya nyalakan lagi untuk pengetesan apakah mendapatkan alamat IP yang sesuai atau tidak dengan jaringan atau segmentasi yang sudah kita buat sebelumnya di router gateway tadi teman-teman. Oke, sekarang untuk AP U6 Pro nya itu sudah nyala kembali. Kita coba cek SSID-nya apakah sudah broadcast atau belum. Nah ini untuk umum sudah broadcast kembali ya teman-teman. Saya coba connect ke WiFi umum atau SSID umum. Dan kita cek ya, seharusnya nanti untuk ini SSID umum mendapatkan IP berapa tadi? Saya cek lagi ya. 10.030 titik sekian seharusnya ya. Nah, kita coba cek. Saya copot dulu kabelnya. Jadi untuk sebelumnya laptop saya itu nyambung ke router gateway dengan menggunakan jaringan kabel. Oke, coba kalau saya cek di sini ya teman-teman. Di SSID umum ini tadi saya cek IP-nya mendapatkan IP berapa? Nih. Saat ini laptop saya sudah mendapatkan IP 10.0.30.254. Artinya sudah sesuai dengan network yang sudah kita tentukan tadi. Nah, seperti itu tadi teman-teman cara konfigurasinya. Jadi jika teman-teman mungkin sudah handle jaringan yang cukup besar, apalagi mungkin ada 9 lantai, 10 lantai, dan teman-teman hanya ingin melakukan penambahan SSID di beberapa lantai saja. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode yang sudah kita lakukan tadi. Nah, begitu teman-teman, cukup menarik kan untuk konfigurasinya atau untuk metodenya. Jadi, jika teman-teman mungkin ingin menerapkan jaringan seperti itu, teman-teman bisa menggunakan access point dari UniFi. Atau kalau misalnya teman-teman ingin pakai router mikrotik juga bisa. Terserah, kalau router nanti bisa disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan akses point UniFi atau router mikrotik, teman-teman bisa beli di website kami yaitu citraweb.com atau marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.
Sampai jumpa.